Saudara-saudara, hari ini saya akan share dari Mazmur 88. Mazmur ini ditulis oleh Heman. Heman ini adalah seorang yang terpandang. Dia orang yang sangat berhikmat. Dia orang yang takut akan Tuhan. Tapi sepanjang kita membaca Mazmur 88 ini, kita akan melihat bahwa pasal ini dipenuhi dengan penderitaan yang luar biasa. Saudara, Heman ini sangat putus asa. Dia berdoa, tapi seolah-olah Tuhan diam. Tuhan gak jawab dia. Mazmur ini disebut sebagai Mazmur yang paling suram di Alkitab. Penderitaan Heman itu dianggap setara dengan penderitaan Ayub, saudara. Saudara, pelajaran apa yang kita bisa petik dari sini? Saudara, penderitaan itu tidak mengenal orang. Kita mau percaya Tuhan, mau nggak percaya Tuhan, kita mau orang Kristen atau bukan orang Kristen, penderitaan itu ada. Penderitaan itu bisa kita alami, saudara. Penderitaan itu sebuah kondisi yang sangat tidak ideal, tapi kondisi ini diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita sebagai akibat dari dosa yang ada di dunia ini. Kita bisa melihat bahwa dosa itu menghancurkan begitu banyak hal. Secara penderitaan bahkan seringkali secara ekstrim membawa kita kepada hal-hal yang sangat berbahaya dalam hidup kita. Tapi apapun penderitaannya, saudara, Tuhan selalu punya maksud di dalamnya. Tuhan kita itu Allah yang maha tahu. Tuhan kita itu Allah yang maha mengerti, saudara. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu ada maksud Tuhan sedang terjadi, sedang dia laksanakan. Saudara, iblis itu terus berusaha menghancurkan relasi kita dengan Tuhan. Lewat penderitaan, dia terus berusaha untuk membuat kita ini berpikir seolah-olah Tuhan itu kejam, seolah-olah Tuhan itu nggak peduli dalam hidup kita, seolah-olah Tuhan itu lepas tangan dalam kehidupan kita. Padahal enggak, saudara. Tuhan kita Allah yang penuh kasih. Sebenarnya kalau kita belajar dari Heman, saudara, di mana dia betul-betul menderita, kita bisa mulai belajar kenapa Heman ini gak dijawab Tuhan, saudara, sampai pada akhir Mazmurnya. Kenapa kok Tuhan izinkan itu terjadi? Saudara, penderitaan sebenarnya adalah sebuah ruang untuk mengoreksi hati kita. Seberapa murni kita ada dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita cuman ingin memanfaatkan Tuhan? Apakah kita ini cuman kepingin berkat-berkatnya saja? Atau kita ini cuman kepingin dapat enaknya aja, saudara? Ataukah kita ini benar-benar mencintai Tuhan? Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau, Tuhan, terus bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Aku tetap mencintai Engkau, Tuhan. Itu adalah satu cinta yang murni, satu cinta yang sejati, saudara. Kemurnian di hadapannya menjadikan kita ini lebih erat hubungan kita dengan Tuhan. Kita makin mengenal siapa Tuhan. Kita makin mengerti betapa dalamnya kasihnya dalam hidup kita. Ada waktu-waktu doa-doa kita gak diizinkan terjadi oleh Tuhan, tapi dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan mengerti apakah doa-doa kita ataukah jawaban-jawaban doa itu akan membawa kebaikan atau tidak dalam hidup kita. Saudara, kemenangan kita dalam penderitaan adalah keluarnya standar Tuhan di dalam hidup kita. Munculnya sebuah standar moralnya Tuhan di dalam hidup kita. Hidup kita nggak jadi acak-acakan, hidup kita nggak jadi nggak karu-karuan, saudara. Itu adalah satu kemenangan bahwa hidup kita mencerminkan karakternya Tuhan, mencerminkan sifat-sifatnya, mencerminkan kasihnya sendiri. Saudara, orang Kristen bisa melewati masa-masa sukar itu bukan karena kekuatannya sendiri. Ini kekhususan kita, saudara.
kita bisa melewati setiap masa sukar. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudusnya ada menguatkan kita, supaya apapun yang terjadi, kita boleh keluar sebagai pemenang. Saudara, kalau cuma untuk keluar dari krisis atau cuma untuk keluar dari masalah, semua orang mungkin bisa melakukannya. Tapi keluar dari krisis, keluar dari penderitaan dengan sebuah standar moral Tuhan, dengan standar karakter Tuhan, itu nggak semua orang bisa melakukannya. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita serupa dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan, karakternya makin mirip dengan Tuhan. Mari kita mengenali Tuhan dengan cara yang benar. Dalam setiap permasalahan kita, dalam setiap penderitaan kita, ayo kita menguji hati kita. Apakah hati kita sudah benar di hadapannya? Apakah kita ini sudah benar? Hati kita ini mencari Tuhan, bukan menomorsatukan berkat-berkatnya, bukan menomorsatukan mujizat-mujizatnya, tapi kita mencari pribadinya, ingin mengenali Tuhan dalam hadiratnya. Kita ingin merasakan Tuhan dalam hadiratnya setiap hari. Mari saudara, kita merenungkannya. Selamat berproses.